Begitu ada harapan kan orang-orang jadi mau bergerak. Nah, begitu sudah muncul bergerak, ada inisiatif, baru kita dorong mereka untuk kolaborasi mendukung isu-isu hutan dan masyarakat yang ada di lokal. Pastinya kolaborasi ya, karena yang tadi aku pun di HII itu selalu percaya dengan collective action itu akan berdampak lebih besar. Jadi harapannya mungkin buat teman-teman gerakan sipil dari grassroots maupun dimanapun itu akan lebih saling bisa berbagi cinta, saling bisa berbagi semangat kalau misalnya kita bisa jalan bareng-bareng juga. Harapannya kalau misalnya aku punya kekuatan untuk bisa ngumpulin 3,5% massa gitu, anak muda gitu untuk sama-sama mendorong pelestarian hutan, itu pasti yang harapannya yang bisa ingin aku lakukan gitu secara kampanye. Itu sebenarnya satu kata yang terdengar simple tapi sebenarnya susah dilakukan. Jadi memang bagaimana aku melihat kolaborasi itu sendiri bisa berjalan dengan baik dari yang aku rasain saat kita sama-sama bisa memiliki satu tujuan gitu. Jadi memang kita tahu sebenarnya setiap organisasi atau individu itu pasti punya kesamaan misi gitu. Kita semua pengen tinggal di alam yang terjaga, pengen punya rumah yang nyaman, yang tidak ada polusi dan lain-lain. Aku yakin semua punya visi dan misi yang sama itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan visi dan misi itu supaya menyentuh hati orang gitu, supaya orang itu mau berkolaborasi. Nah, itu kunci yang paling penting dari kolaborasi, karena kolaborasi itu bagi aku bisa terjalin kalau orang sudah tersentuh hatinya gitu untuk bisa jalan bareng. Kalau belum, itu agak susah, paling hanya sekedar formalitas gitu, oh ya udah gitu, sekedar jalan aja. Tapi beda lagi kalau misalnya kolaborasi itu datang dari hati, pasti akan ngerjain dan kerja barengnya itu penuh dengan cinta. Menurut aku sih pendekatan personal ya, karena tadi kita itu harus tahu orang lain maunya apa. Tapi kan aku tidak bisa memaksakan kehendak yang aku inginkan kepada orang lain. Meskipun kita tahu kadang yang pasti dalam hati kita kayak ini bagus kok gitu, ini bagus kok, tapi kita juga harus mendengarkan orang lain, pandangan orang lain itu seperti apa gitu, supaya yang tadi kolaborasinya datang dari hati masing-masing gitu, bukan sekedar memaksakan karena Tami sih yang ngajakin gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena aku juga nggak mau kalau misalnya aku ngajakin temen atau siapapun gitu, aku pasti akan nanya elunya suka apa enggak gitu, karena jangan sampai kolaborasi atau jalan bareng tapi ternyata bukan dari hati gitu, itu karena sekedar nggak enak sama Tami. Jangan sampai kayak begitu. Banyak sekali narasi-narasi negatif yang muncul kalau kita ngomongin hutan, entah itu konfliknya, deforestasinya, kebakaran hutan, dan sebagainya gitu. Meskipun itu fakta, tapi memang fakta tersebut itu ternyata mendorong khususnya orang muda yang jauh atau nggak tinggal di sekitaran hutan untuk menjadi pesimis gitu. Dan mereka jadinya tuh karena terlalu banyak berita negatif, jadinya tuh kayak, terus gue bisa apa gitu. Kan gue juga gak tahu gue harus ngapain, dan gue juga gak tinggal di situ gitu. Jadi banyaknya tuh orang muda, kalau berdasarkan penelitiannya para co-founder HII, jadi ada disconnect nih gitu. Jadi kenapa yang terkesannya isu hutan itu jadinya isu yang segmented, hanya dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sekitaran hutan. Nah, karena adanya gap itu sih menurut aku, gap kolaborasi antara yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Nah, makanya HII hadir, kita mencoba mengkampanyekan isu hutan dengan pendekatannya yang lebih positif gitu. Karena kalau lebih positif kan orang mulai tahu, mulai bangga gitu. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta, kembali ya, kuncinya adalah cinta, menumbuhkan cinta supaya
ada harapan atau optimisme gitu. Begitu ada harapan kan orang-orang jadi mau bergerak. Nah, begitu sudah muncul bergerak, ada inisiatif, baru kita dorong mereka untuk kolaborasi mendukung isu-isu hutan dan masyarakat yang ada di lokal. Kita melakukan banyak kegiatan itu melalui pendekatannya yang sesuai dengan minat anak muda perkotaan gitu. Misalnya biasanya yang dilakukan HII itu mostly menggunakan pendekatan artivism gitu. Kita mengkolaborasikan antara seni dengan aktivism gitu. Termasuk terakhir aku juga pernah ngajak kolaborasi musisi gitu, misalnya kayak Feby Putri. Itu kan lagunya galau-galau gitu, tapi bagaimana sih kita bisa memberikan edukasi atau awareness soal isu hutan ke audiensnya Feby Putri. Kita juga pernah kampanye dulu kayak segala dalam jiwa gitu. Kita ngomongin soal mental health dan kaitannya dengan kenapa kita harus jaga hutan gitu. Jadi sebenarnya banyak isu-isu yang isu-isu yang sebenarnya dekat dengan keseharian kita, dan itu tuh isunya bisa bisa berkaitan juga atau bisa diselesaikan kalau kita sama-sama jaga hutan. Isu hutan ini tuh sedekat nafas kita gitu, kita bisa menghirup udara saat ini tuh karena ada hutan yang terjaga gitu. Nah itu yang kadang orang tidak menyadarinya gitu, peran penting hutan, karena memang mereka tidak melihat, nggak setiap hari ketemu hutan gitu. Beda mungkin sama sampah yang setiap hari ketemu sampah gitu. Jadi itulah tantangannya kenapa isu hutan itu tidak populer, tidak seksi gitu. Jadi kita kasih opsi-opsi ke masyarakat perkotaan untuk bisa take action dengan caranya sendiri gitu. Dengan cara yang mudah yang bisa mereka lakukan kapanpun dan dimanapun. Misalnya aku berkampanye bikin kampanye waktu itu pernah bikin sepatu dan kolaborasi dengan artis gitu, ilustrator gitu. Terus tiba-tiba temanku ngechat sepatunya bagus, mau beli, terus temanku ikutan beli. Itu tuh saat makin banyak orang yang terlibat gitu, apalagi dari lingkaran kita sendiri, itu makin nambah semangat buat aku terus bisa berkontribusi di HII gitu. Oh, ini teman-temanku ternyata suka yang seperti ini. Berarti kalau misalnya kita bisa buat lebih kreatif lagi, akan banyak orang nih yang semakin ikut jaga hutan gitu. Ya karena HII sendiri kan fokusnya di kampanye ya, yang mana kampanye itu pasti banyaknya di penyadartahuan orang-orang gitu. Orang-orang yang non aktivis lingkungan atau belum memahami isunya gitu. Makanya itu jadi tantangan kita, bagaimana kita bisa mengemas berbagai kegiatan kita gitu supaya bisa diterima orang-orang tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan penyadartahuan tadi hanya ke orang-orang yang sudah paham, itu kan berarti kita menggarami lautan ya. Nah, karena aku inginnya semakin banyak orang yang terlibat gitu, maka dari itu kita harus memupuk cara-cara kreatif dan kolaboratif yang lebih besar lagi gitu, supaya tadi tidak hanya dari kalangan tertentu yang terus-terusan dikasih, tapi semakin banyak orang terlibat. Karena apa? Ya seperti pepatah klasik lah ya gitu. Kalau lo mau jalan jauh gitu, ya lo harus jalan bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya mau jalannya cepet, jalan sendiri. Jadi HII mengupayakan semakin banyak orang yang terlibat supaya gerakan ini bisa semakin jauh dan mencapai tujuan yang diinginkan. Buat teman-teman, penutup dari aku, kita semua harus percaya kalau kita bisa berkontribusi untuk jaga hutan dengan cara kita masing-masing. Apapun latar belakang kita, apapun kesukaan kita, siapapun kita dan dimanapun kita berada, semua bisa berkontribusi dengan cara masing-masing. Semangat selalu!